Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jody Valentino, kelas 82. Saya akan mempresentasikan bab 1 tentang pengenalan sel. A. Sel dan mikroskop. Pengertian sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional dasar kehidupan. Semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Mereka menjadi dasar bagi organisme untuk melakukan fungsi-fungsi penting seperti pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, dan reproduksi. Sel-sel memiliki berbagai macam bentuk, ukuran, dan peran dalam tubuh. Mikroskop dan jenis-jenis mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk memperbesar objek-objek kecil sehingga dapat dilihat dengan jelas. Ada beberapa jenis mikroskop yang umum digunakan. Mikroskop cahaya. Mikroskop ini menggunakan cahaya untuk memperbesar objek. Biasanya digunakan dalam studi sel-sel hidup. Mikroskop elektron. Mikroskop ini menggunakan elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi untuk memperbesar objek. Digunakan untuk melihat struktur, internal, dan permukaan sel yang lebih detail. Mikroskop pemindaian. Mikroskop ini menggunakan sinar laser dan detektor untuk membuat gambar permukaan objek. Cara kerja mikroskop. Mikroskop bekerja dengan memfokuskan cahaya atau elektron pada objek yang ingin diamati. Kemudian, cahaya atau elektron yang dipantulkan atau dilewatkan oleh objek akan dimagnifikasi melalui serangkaian lensa dan sistem penganda. Hasilnya adalah gambar objek yang dapat dilihat dengan jelas melalui lensa okuler atau layar pengamatan. B. Sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki beberapa perbedaan yang mencolok. Beberapa perbedaan tersebut antara lain dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Vakuola. Sel tumbuhan memiliki vakuola besar yang berfungsi untuk menyimpan air dan zat-zat tertentu, sedangkan sel hewan memiliki vakuola yang lebih kecil atau bahkan tidak ada. Kloroplas. Sel tumbuhan memiliki kloroplas yang berperan dalam fotosintesis, sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplas. Bentuk sel. Sel tumbuhan umumnya memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan memiliki bentuk yang lebih beragam. Organel-organel sel hewan dan tumbuhan. Organel-organel sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki organel-organel yang memiliki fungsi tertentu yang mendukung kehidupannya. Organel sel hewan. Membran sel mengontrol keluar masuknya zat-zat ke sel. Inti sel membawa materi genetik dan mengatur aktivitas sel. Mitosom berperan dalam pembentukan energi sel. Ribosom tempat sintesis protein. Retikulum. Endoplasma melakukan sintesis protein dan lipida dalam sel. Aparatus Golgi memproses, mengemas, dan mengirim protein ke tempat yang tepat dalam sel. Lisosom menguraikan zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel. Organel sel tumbuhan. Dinding sel memberikan kekuatan dan perlindungan pada sel. Kloroplas tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan energi bagi sel. Inti sel menyimpan materi genetik dan mengontrol aktivitas sel. Vakuola menyimpan air, garam, dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh sel. Retikulum endoplasma tempat sintesis protein dan lipida dalam sel. Aparatus Golgi memproses dan mengemas protein serta mengatur distribusinya ke bagian sel yang tepat. C. Spesialisasi sel. Pengertian spesialisasi sel.
Sel dalam tubuh manusia dan hewan lainnya dapat memiliki spesialisasi, yang berarti mereka memiliki struktur tertentu dan fungsi yang khusus untuk melakukan tugas tertentu dalam tubuh. Sel spesialisasi terbentuk melalui proses diferensiasi selama perkembangan tubuh. Jenis-jenis spesialisasi sel. Ada banyak jenis spesialisasi sel dalam tubuh manusia. Beberapa di antaranya adalah sel otot, berfungsi untuk kontraksi dan pergerakan tubuh. Sel saraf, bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal listrik dalam sistem saraf. Sel epitel, melapisi permukaan tubuh dengan organ-organ dalam tubuh kita. Sel darah merah, membawa oksigen ke seluruh tubuh. Sel tulang, membentuk kerangka yang memberikan dukungan struktural pada tubuh. Contoh-contoh spesialisasi sel. Berikut adalah beberapa contoh spesialisasi sel dalam tubuh manusia. Sel otot. Sel otot terdiri dari beberapa jenis, seperti otot lurik dan otot polos. Setiap jenis otot memiliki fungsi khusus dalam sistem pergerakan tubuh. Sel saraf. Sel saraf yang juga dikenal sebagai neuron bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal listrik ke seluruh tubuh. Mereka membentuk jaringan saraf yang penting dalam mengatur fungsi tubuh. Sel epitel. Sel epitel melapisi permukaan tubuh dan organ-organ dalam tubuh kita seperti kulit, saluran pencernaan, dan saluran pernafasan. Mereka melindungi tubuh dari infeksi dan membantu dalam penyerapan nutrisi. Sel darah merah. Sel darah merah juga dikenal sebagai eritrosit, berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dengan bantuan protein hemoglobin. Sel tulang. Sel tulang seperti osteosit dan osteoblast berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan kerangka tubuh. Mereka juga mengandung mineral seperti kalsium dan fosfat yang memberikan kekuatan pada tulang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.